Kita akan belajar cara mencari indeks diskriminasi dari setiap item pertanyaan. Ya, apa itu indeks diskriminasi? Indeks diskriminasi adalah kemampuan item dalam membedakan mana yang bisa menjawab dan yang tidak bisa menjawab. Ya, jadi item yang bagus, yang diskriminatif itu bisa beda, bisa mengetahui oh ini respondennya memiliki nilai yang bagus, bisa mengerjakan dia. Oh ini respondennya nilainya jelek, maka sebetulnya dia harusnya tidak bisa mengerjakan. Nah kalau ada soal kemudian semuanya bisa mengerjakan, yaitu tidak bisa membedakan ya. Yang pintar bisa jawab, yang nilainya rendah juga bisa jawab. Nah, yang bagus adalah dia bisa dijawab oleh orang yang skor tinggi, namun yang skor rendah tidak bisa jawab. Kayak gitu. Ya, tidak bisa jawab. Atau sedikit yang bisa jawab. Nah, sedikit yang bisa jawab, banyak yang bisa, inilah menjadi prinsip indeks diskriminasi. Jadi indeks diskriminasi yang bagus adalah yang kelompok soal nilai yang tinggi itu bisa menjawab, kelompok responden yang nilainya rendah tidak bisa menjawab, itu sempurna. Nah, tapi kadang-kadang ada beberapa kelompok rendah bisa menjawab. Nah ini menjadi prinsipnya, proporsinya ya, gitu ya, seperti itu. Jadi proporsi antara yang bisa menjawab di kelompok tinggi dan proporsi yang bisa menjawab di kelompok rendah. Jadi itu prinsip daripada indeks diskriminasi. Nah kembali lagi bahwa item yang bagus seharusnya bisa dijawab oleh kelompok yang tinggi, namun kelompok yang rendah, nilainya rendah, dia kesulitan menjawab sehingga banyak yang gagal situ. Itu prinsipnya. Nah data yang harus disiapkan harus bentuknya seperti ini. Jadi per item harus ada codingnya. 1 itu artinya benar, 0 itu salah. Jika tidak bisa mengerjakan, kosongin. Oke, nah sudah jadi dataset seperti ini. Selanjutnya adalah kita membagi responden ini yang ada 20, kita bagi menjadi kelompok atas dan kelompok bawah. Kita sebut kelompok atas dan kelompok bawah. Oke. Nah, caranya gimana? Ya caranya kita skor dulu. Kita skor total dulu masing-masing responden ya. Kita skor total. Kita total dulu. Nah, ini skornya. Kemudian kita lihat muncul skornya. Nah, ini kita bisa menjadi dasar membagi mana yang bagus nilainya dan yang rendah nilainya kan. Kalau 9 ya nilainya bagus kan. 1 nilainya ya jelek 1 gitu ya. Apa batasan kita membagi dia kelompok tinggi dan kelompok rendah? Nah, ini saya menyarankan menggunakan median atau garis tengah ya. Median, garis tengah. Nah, berapa median daripada skor ini? 5,5. Artinya di atas 5,5 kita anggap sebagai responden dengan nilai yang bagus dan atau nilai yang tinggi. Di bawah 5,5 responden dengan nilai yang rendah. Di atas 5,5 kita sebut kelompok atas, di bawah 5,5 kita sebut kelompok bawah. Biar gampang kita sortir. Kita sortir biar berurutan, biar enak bacanya juga. Nah, ini ya. Oke. Ya tadi 5,5 ya. Nah, berarti 1 sampai 5 ini kelompok bawah. Nah, di bawah 5,5. Kita kasih tanda ya, biar nggak pusing lihatnya. Kemudian di atas 5,5 adalah kelompok atas. Kita tandain. Oke. Kita beri tanda biar lebih bisa dipahami. Yang atas kelompok rendah, yang bawah kelompok tinggi. Yang atas kelompok bawah, yang bawah kelompok atas. Balik-balik jadinya kan.
Oke, ini kelompok skor rendah, nih kelompok skor tinggi ya. Kita akan bikin di sini kelompok skor rendah dan tinggi ya. Nah, kita bikin kolom di sini biar mempermudah ya. Bikin kolom di sini, kita warnain biar estetik. Nah, kita harus mengidentifikasi berapa jumlah yang menjawab benar di kelompok rendah dan berapa yang menjawab benar di kelompok tinggi pada masing-masing item. Ya gampang ya, tinggal dijumlah aja. Jumlah. Nah, ini jawabannya. 3 orang kelompok rendah berhasil menjawab dengan benar. Sekarang di kelompok tinggi. Kita jumlah aja ya. Oke. Ada 10. Ini rasa-rasanya itemnya bagus nomor 1 nih. Yang tinggi bisa jawab semuanya, tapi yang rendah ada yang nggak bisa jawab. Nah, kayaknya bagus nih item. Oke. Tinggal kita tarik. Nah, ini sudah dapat jumlah yang menjawab benar di masing-masing kelompok. Sekarang langsung bagaimana cara mencari indeks diskriminasi. Rumusnya cuma begini aja ya. Jumlah responden yang menjawab benar di kelompok tinggi dibagi jumlah seluruh responden di kelompok tinggi. Nah, jumlahnya 10 ya. Jumlah 10 nih. Kalau kita hitung 10 nih. Ya. Gitu ya. Kemudian dikurang jumlah responden yang menjawab benar di kelompok 3 dibagi seluruh responden kelompok rendah 10. Ada 10 juga nih kalau kita hitung. Nah, tapi ini nggak harus sama 10, bisa beda boleh aja, tergantung tadi kan mediannya. Bisa jadi 10 ya, kalau dia ganjil kan dia jadinya nggak imbang ya, jadi nggak mesti sama 10. Kemudian ketika ada yang tidak mengerjakan, maka dia tidak dihitung. Misalkan ada yang mengerjakan 1 ya jadi 9. Seperti itu ya. Oke. Udah seperti ini rumusnya ya. Seperti ini. Nah, ini hasilnya 0,7. Bagus kan? Kemudian kita lihat. Nah, ini hasil daripada indeks diskriminasi itemnya ya. Nah, sekarang apa artinya nih angka-angka ini nih? Jadi semakin mendekati 1 itu diskriminasi itemnya semakin bagus gitu, semakin bagus ya. Nah, biar rapih nih, biar rapih kita bikin rapih dulu. Oke, kita rapihin hasilnya. Sebentar. Nah, ini ya, ini itemnya. Kita transpose ke bawah. Oh, dia nggak mau dia. Sini aja. Kita transpose. Nah, kemudian kita itemnya juga kita transpose. Oke, sini transpose. Nah, cakep. Indeks diskriminasi simbolnya D. Oke. Nah, kita sudah dapat hasilnya nih ya, indeks diskriminasi itemnya, dan kita interpretasi sekarang. Semakin mendekati 1 semakin bagus. Di atas 0,4 ya, di atas
0,4 itu very good ya, very good. Kemudian di antara 0,3 sampai 0,4 good lah ya, good. Kemudian 0,2 sampai 0,3, nah ini perbaiki, kalau bisa diperbaiki ya, kurang bagus ya, perbaiki ya, revise ya, revise. Kalau dia di bawah 0,2 maka reject, tolak, buang aja, terlalu jelek. Oke. Nah, kita lihat nih dari sini. Ini kan very good, bagus diskriminasinya, bisa membedakan responden. Ini juga very good, ini juga very good, ini very good, ini very good, very good, ini good, ini mesti direvisi nih, yang nomor 8. Oh, ini minus, reject ya, udah di bawah 0,2 minus lagi. Nah, minus itu punya arti, minus itu artinya kebalik, artinya responden yang kelompok atas nggak bisa jawab, kelompok bawah malah bisa jawab. Itu soalnya kayak apa tuh bisa begitu ya? Mungkin soal-soal yang nggak diajarin di kelompok atas tapi jangan-jangan diajarin di kelompok bawah, ya nggak tahu ya, bisa jadi terbalik begitu, itu minus jadinya. Nah, inilah cara mencari indeks diskriminasi item, dan ini khusus untuk alat tes yang prestasi ya, yang respon jawabannya benar dan salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.